Undangan reuni sekolah itu tergeletak di samping laptop Priska, warnanya emas, isinya racun. Racun bernama ekspektasi sosial, yang menuntut Priska hadir dengan status dan pasangan yang mengesankan. Sejak lulus, hidupnya dipenuhi karir yang cemerlang, namun hatinya sunyi, sepi dari kisah romansa yang layak diceritakan. Ia tahu, di sana akan ada Diva, musuh bebuyutannya, yang selalu mengukur kesuksesan dari besar kecilnya cincin dan kemewahan bulan madu. Menghadapi Diva sendirian sebagai wanita independen tanpa pendamping, rasanya seperti menyerahkan diri ke medan pertempuran tanpa perisai. Maka, Priska membuat keputusan drastis, sebuah langkah yang menentang seluruh prinsip logisnya. Ia mencari solusi instan, dan solusi itu ia temukan dalam sebuah layanan jasa pendamping sosial profesional. Nama layanannya sederhana, Valen & Co. Pertemuan pertama Priska dengan Valen terjadi di sebuah kafe yang remang, tempat di mana ilusi dan realitas seringkali bertemu. Valen tiba, bukan dengan aura eksekutif mapan, melainkan dengan pesona seniman yang misterius dan terlalu santai. Valen memakai kemeja linen yang longgar, dan di pergelangan tangannya melingkar benang-benang persahabatan yang warnanya sudah pudar. Saya Valen. Anda butuh pacar pura-pura untuk berapa jam? Dan apa tema utama pertunjukannya? Valen bertanya tanpa basa-basi. Priska hampir tersedak kopi. Kata-kata Valen terdengar seperti ia sedang mengurus pemesanan catering, bukan hubungan asmara palsu. Ia menjelaskan tentang reuni, tentang Diva, dan tentang harga dirinya yang harus diselamatkan dari label perawan tua. Valen mengangguk, mengeluarkan buku catatan kecil dengan sampul kulit tua. Target, kepercayaan, skenario, klasik, budget. Cukup dramatis. Mereka menghabiskan 2 hari menyusun skenario percintaan fiksi yang rumit dan meyakinkan. Cerita mereka adalah tentang pertemuan kembali di Nepal, saat keduanya sedang melakukan perjalanan pencarian jati diri. Valen harus berpura-pura menjadi seorang kartografer bebas yang merencanakan petualangan pendakian Priska di pegunungan Himalaya. Priska merasa cerita itu terlalu bombastis, tapi Valen meyakinkan bahwa fiksi yang baik haruslah lebih besar dari hidup itu sendiri. Ingat Priska, ujar Valen, saat latihan, cinta sejati selalu terlihat sedikit gila bagi orang luar. Tunjukkan kegilaan itu. Valen melatih tatapan mata Priska, cara ia tersenyum padanya, dan intonasi saat ia mengucapkan nama Valen. Jangan terlalu manis. Lebih banyak sentuhan kejutan. Sentuh lenganku saat kau cemas. Itu akan terlihat seperti keintiman, bukan kepanikan. Pada satu sesi latihan di mall, Priska tanpa sengaja memanggilnya dengan nama mantan. Valen tidak marah. Ia hanya tertawa terbahak-bahak. Tawa itu tulus, dan itu membuat Priska merasa nyaman. Aku butuh kode darurat, desak Priska, cemas jika ia tiba-tiba kehabisan kata-kata saat berhadapan dengan Diva. Valen merenung sejenak, lalu memutuskan. Kode kita adalah badai tuan. Jika kau mengatakannya, aku akan langsung mengalihkan perhatian dengan memelukmu dan berbicara tentang meteorologi. Priska mengangguk setuju. Ia mulai menyukai Valen yang santai, terlepas dari statusnya sebagai pacar pinjaman. Malam, reuni tiba. Priska mengenakan gaun yang anggun, melengkapi Valen yang kini mengenakan setelan jas yang disewa khusus. Transformasi Valen sangat mencengangkan. Aura seniman itu kini terselubung di balik kain mahal dan potongan yang rapi. Mereka masuk ke aula yang penuh sesak. Suara musik jazz, desiran gaun sutra, dan gelombang aroma parfum mewah menyambut mereka. Dalam 5 menit pertama, Priska sudah dikerumuni moonman lama, yang matanya hanya tertuju pada Valen, kartografer. Suara yang eksotis, seru seorang teman lama dengan nada iri. Priska menjawab pertanyaan dengan percaya diri, bersandar sedikit ke bahu Valen, seperti yang ia latih. Lalu Diva datang, dihiasi perhiasan berkilauan, dan suaminya yang terlihat bosan mengekor di belakang. Diva memulai serangan. Valen, ya, pekerjaan. Apa itu? Kedengarannya seperti pekerjaan paruh waktu. Valen menanggapi dengan senyum tenang. Matanya menatap langsung ke mata Diva. Ia berbicara tentang pentingnya pemetaan bintang di langit malam dan bagaimana ia menemukan metafora kehidupan dalam setiap lintasan garis lintang. Diva, yang hanya mengerti garis tabungan, terdiam kebingungan. Priska merasakan euforia. Valen tidak hanya membela. Ia menghancurkan lawan dengan kecerdasan puitis yang tak terduga. Di puncak momen itu, muncul mantan pacar Priska, Gilang, yang selama ini diceritakan Diva sebagai kekasih sempurna Priska yang hilang.
Gilang mendekat. Senyumnya menyiratkan kenangan yang tak ingin ia bagi dengan pria lain. Priska merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Gilang adalah kelemahan terbesarnya. Tanpa sadar, ia mengucapkan kode itu dengan keras. "Badai Tuan!" Valen menoleh. Ekspresinya yang santai mendadak berubah menjadi cemas yang nyata. Sesuai rencana, Valen seharusnya memeluknya dan berbicara tentang tekanan atmosfer. Tapi kali ini Valen melampaui skenario yang disepakati. Ia menarik Priska dari kerumunan, membawa tangannya ke pipi Priska. Ia tidak memeluknya. Ia menatapnya dengan tatapan yang penuh, tatapan yang mengandung seluruh kesedihan, harapan, dan kehangatan yang Valen sembunyikan selama ini. Lalu, Valen membungkuk dan menciumnya. Bukan ciuman kilat pengalihan, melainkan ciuman yang dalam, penuh penegasan. Itu adalah ciuman yang terasa seperti pemetaan jiwa, bukan hanya pergelangan tangan. Priska merasakan seluruh keraguan, ketakutan sosial, dan kekosongan hatinya mendadak lenyap. Ciuman itu adalah sebuah pengakuan, bukan dari Valen sebagai aktor, melainkan dari Valen sebagai dirinya sendiri. Ketika Valen melepaskan diri, ia tampak sedikit gemetar, namun segera menguasai diri. Ia berbisik, "Maaf, aku harus memastikan Gilang mengerti betapa berharganya kau. Bahkan jika harus melanggar kontrak." Gilang berdiri mematung. Diva kehilangan kilau di matanya. Pertunjukan mereka sukses total. Tapi bagi Priska, pertunjukan telah berakhir. Dan realitas baru telah dimulai. Sisa malam itu, Valen tidak lagi berakting. Ia benar-benar menjadi dirinya sendiri. Dan ia benar-benar peduli. Ia memastikan Priska nyaman. Ia berbagi makanan penutup dengannya. Dan ia tertawa nyata saat Priska salah bicara. Priska menyadari, selama ini ia mencari image pacar yang sempurna, bukan perasaan pacar yang tulus. Saat jam menunjukkan pukul 11, waktu kontrak mereka berakhir. Keajaiban harus kembali menjadi bisnis. Mereka berjalan keluar. Keheningan di antara mereka terasa tebal, seperti kabut tebal di puncak gunung. "Terima kasih, Valen. Kau menyelamatkanku," ujar Priska. Suaranya hampir tidak terdengar. Valen tersenyum tipis. Ia mengambil amplop bayarannya. Senang bekerja sama dengan klien yang mudah diarahkan. Kata-kata mudah diarahkan menusuk Priska. Ia ingin Valen mengatakan hal lain. Ia ingin Valen mengakui bahwa ciuman itu, bahwa tawa itu, bahwa tatapan itu adalah nyata. "Ciuman itu bukan badai Tuan," kata Priska, mencoba memancing reaksi. Valen menatap langit malam. Itu adalah fenomena alam yang tidak tercatat dalam skenario. Anggap saja itu bonus layanan. Profesionalisme Valen yang dingin memutus setiap harapan romantis Priska. Mereka berpisah di tepi jalan. Priska masuk ke taksinya. Valen berjalan kaki ke arah yang berlawanan. Di dalam taksi, Priska menatap tangannya. Ia masih bisa merasakan kehangatan yang Valen tinggalkan di sana. Sesampainya di rumah, ia menghela napas panjang. Ia meraih dompet, mengeluarkan sisa uang yang ada di amplop Valen. Di antara lembaran uang itu, terselip sebuah kartu nama yang bukan milik Valen dan Co. Itu adalah kartu nama sebuah galeri seni kecil, dengan nama Valen sebagai kuratornya. Di balik kartu itu, Valen menulis sebuah kalimat dengan tulisan tangan yang terburu-buru, seperti sketsa yang ditarik saat hati sedang berdebar. "Pemetaan bintang bisa menunggu. Aku ingin memetakan senyummu yang asli." Priska merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak menyewa seorang pria. Ia menyewa seorang penyair. Ia menyadari bahwa Valen sengaja bersikap dingin di akhir pertemuan. Valen tidak ingin dibayar untuk perasaannya. Ia ingin perasaannya disambut dengan ketulusan yang sama. Priska segera memutar balik taksinya. Tujuan, galeri seni. Ia tiba di galeri itu pada pagi buta, saat matahari baru saja menyentuh cakrawala kota. Galeri itu penuh dengan lukisan abstrak dan instalasi seni yang tampak aneh, namun penuh makna. Ia menemukan Valen di tengah ruangan, mengenakan kaos lusuhnya lagi, sedang membersihkan kuas cat. Valen terkejut melihatnya. Matanya membulat. Ekspresi yang tidak pernah ia tunjukkan saat berakting. "Priska, kau, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya. Suaranya sedikit serak. Priska berjalan perlahan ke tengah ruangan, di mana ada satu kanvas besar yang ditutup kain putih. "Aku datang untuk membatalkan semua kontrak sewa yang pernah ada," kata Priska, menatap mata Valen. Valen tersenyum pasrah. "Aku sudah menduganya. Aku akan kembalikan semua uangmu." "Bukan uang yang aku mau," jawab Priska. "Aku mau yang tidak ada dalam kontrak." Priska menunjuk ke kanvas yang tertutup kain. "Buka." Valen ragu, namun menyingkap kain itu perlahan. Di sana, di kanvas itu, terlukis wajah Priska.
Bukan saat ia tersenyum elegan di reuni, melainkan saat ia tertawa lepas karena lelucon konyol Valen saat latihan. Itu adalah wajahnya yang paling jujur, paling tak terkontrol, dan paling bahagia. Aku melukisnya di tengah malam. Setelah sesi latihan, aku Valen. Suaranya lembut. Aku tidak bisa menahannya. Priska menyentuh lukisan itu. Lalu, ciuman itu, Valen menghela napas, menunduk. Ciuman itu adalah klimaks yang tidak bisa aku tahan. Aku seharusnya profesional, tapi kau membuatku ingin melanggar semua aturan. Cinta sejati selalu terlihat sedikit gila bagi orang luar. Priska mengutip kata-kata Valen. Aku rasa kita berdua sudah cukup gila. Valen mengangkat wajahnya. Senyumnya kini sehangat fajar yang masuk dari jendela galeri. Itu adalah senyum cinta sejati, bukan senyum profesional. Mereka tahu, hubungan mereka akan canggung, lucu, dan penuh kejutan. Jauh lebih baik daripada skenario palsu yang mereka buat. Ilusi telah usai, kenyataan telah tiba, dan kenyataan itu jauh lebih indah daripada yang pernah mereka bayangkan. Tonton kisah-kisah lainnya di channel Narasi Sastra. Jangan lupa like, share, dan subscribe.